Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton TV yang berbahagia? Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas atau meng-share seputar mitos-mitos yang ada di sekitar kita. Mitos-mitos ini yang akan dibahas di video kali ini adalah berkaitan dengan makhluk halus, jin ataupun sebangsanya. Nah, teman-teman sekalian, untuk diketahui bahwa dalam kehidupan di muka bumi ini, kita itu tidak sendirian, tetapi kita berdampingan dengan makhluk tak kasat mata atau makhluk halus. Namun karena kita berbeda dimensi alamnya, maka kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, ada beberapa kebiasaan, entah apakah Anda sering melakukan kebiasaan ini atau tidak. Yang jelas kebiasaan-kebiasaan ini ternyata dipercaya dalam primbon maupun kepercayaan orang-orang terdahulu itu mengundang datangnya makhluk halus. Walaupun tentu saja sekali lagi di sekitar kita, di dekat kita sekalipun itu pasti ada yang namanya makhluk halus, tapi kita tidak nampak, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, tapi dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, maka potensi atau kemungkinan untuk diganggu atau diikuti makhluk halus itu menjadi lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya, apa sajakah kebiasaan-kebiasaan sepele atau remeh yang sering dilakukan banyak orang tanpa disadari ternyata itu mengundang datangnya makhluk halus? Nah, simak penjelasannya dalam video ini. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Nah, jika Anda punya kebiasaan menyapu di malam hari, baik menyapu di dalam rumah maupun di teras rumah, di luar rumah, maka sebaiknya untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Bukan tidak boleh, tetapi menyapu di malam hari, menurut mitosnya dalam kepercayaan masyarakat kuno, itu dipercaya mengundang datangnya makhluk halus. Karena itu tidak heran jika dulu orang tua zaman dulu, ya, leluhur-leluhur kita sering mengingatkan kepada anak cucunya, jangan menyapu di malam hari. Pamali katanya. Ternyata menyapu di malam hari itu mitosnya akan diikuti atau mengundang makhluk halus ke dalam rumah, atau mengundang makhluk halus untuk selalu mendampingi kita, bersama kita. Nah, bukan tidak mungkin makhluk halus itu akan mengganggu kita sepanjang malam itu. Kebiasaan lain yang dapat mengundang datangnya makhluk halus menurut mitosnya, menurut primbon, itu adalah tidur di depan pintu utama. Nah, jadi bagi Anda yang entah disengaja atau tidak disengaja tidur di depan pintu, di dalam pintu masuk, pintu rumah, nah itu konon dipercaya mengundang datangnya makhluk halus, tetapi makhluk halusnya bukan berada di luar rumah, melainkan di dalam rumah. Nah, alasannya kenapa? Karena dipercaya Anda yang tidur di depan pintu itu menghalangi makhluk halus yang berlalu lalang atau mungkin akan keluar masuk dari rumah Anda. Karena itu sebaiknya dihindari tidur di depan pintu rumah agar tidak mengundang makhluk halus. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, apakah makhluk halus itu bisa datang atau bisa kita undang hanya dengan bersiul? Tentu saja tidak, dan kita tidak pernah tahu apakah benar demikian atau tidak, tapi mitosnya demikian. Mitos menyatakan bahwa bersiul di malam hari adalah salah satu kebiasaan buruk yang dapat mengundang datangnya makhluk halus. Karena itu orang-orang dulu juga melarang anak-anaknya untuk bersiul di malam hari. Pamali katanya. Nah, mungkin alasan dibalik larangan orang-orang tua zaman dulu ya bisa dihubungkan dengan mitos mengundang makhluk halus ini. Karena itu jangan biasakan bersiul di malam hari. Yang keempat, dupa, membakar dupa. Nah, teman-teman sekalian, makhluk halus itu tidak makan nasi ya. Makhluk halus tidak minum teh, tidak minum kopi, tetapi makhluk halus itu makannya dan minumnya itu adalah asap dupa. Jadi ketika kita membakar dupa, maka makhluk halus, bangsa jin, setan maupun makhluk halus pokoknya itu akan merasa diberi makanan.
Jadi tidak heran jika mitos ini dinyatakan bahwa membakar dupa itu mengundang datangnya makhluk halus, karena makhluk halus yang mendengar aroma dupa itu akan mendekat untuk menyantap aroma dupa itu, untuk memakan asap dari dupa itu. Nah, hal ini sering saya alami ketika saya mengikuti terapi ruqyah dengan seorang ustadz, di mana orang-orang yang kesurupan ketika dibakar dupa, maka jin yang ada di dalamnya itu langsung mengambil alih kesadaran orang yang kesurupan itu atau yang kena sihir, dan kemudian mengatakan kalau dupa itu sangat enak. Jadi dengan lahapnya dia memakan dupa. Nah, ini adalah sebuah fakta dan bukan lagi mitos. Karena apa? Karena memang makanan dari makhluk halus itu adalah asap dari dupa atau kemenyan. Karena itu bagi Anda yang masih sering membakar dupa untuk pengharum ruangan misalnya atau apa, sebaiknya dikurangi. Minimal kalau ingin membakar ya malam Jumat saja, jangan tiap malam. Kalau memang ingin agar ruangan harum, kan masih ada parfum atau sejenisnya. Jadi kebiasaan membakar dupa ini ternyata itu dapat mengundang datangnya makhluk halus ke dalam rumah kita. Na'udzubillah. Dan yang kelima, menyisir rambut malam-malam. Nah, teman-teman sekalian, bagi Anda, terutama kaum wanita yang punya rambut panjang, jika Anda ingin mengetahui makhluk halus, ingin melihat di belakang Anda ada sosok hantu misalnya, maka cobalah untuk menyisir rambut Anda di depan kaca atau cermin yang besar pada malam hari dengan penerangan yang remang-remang. Sisirlah dengan perlahan-lahan. Nah, itu dipercaya nanti di belakang Anda akan muncul sosok bayangan atau hantu atau makhluk halus. Nah, itu adalah salah satu cara yang konon sangat efektif untuk mengundang makhluk halus. Dan ternyata memang benar, kebiasaan menyisir rambut di malam hari, terutama malam hari atas jam 10 misalnya, ketika orang-orang sudah terbiasa tidur dan juga dengan penerangan yang remang-remang atau tidak terlalu terang, maka akan datang makhluk halus. Entah apakah makhluk halus tertarik kepada Anda dan ingin ikut menyisir rambutnya atau tidak, wallahu alam. Yang jelas, kebiasaan ini adalah kebiasaan remeh atau sepele yang dapat mengundang datangnya makhluk halus. Percaya atau tidak, silakan Anda buktikan sendiri. Dan mengenai benar atau tidaknya, kita bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah teman-teman sekalian, 6 kebiasaan sepele dan remeh tapi ternyata dapat mengundang makhluk halus. Nah, apakah Anda percaya atau tidak, itu tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Yang jelas, kita hidup di muka bumi ini tidak sendirian, tetapi ada makhluk gaib, ada makhluk halus, ada makhluk tak kasat mata di sekitar kita. Jangankan di luar rumah, di depan kita saja pasti ada yang namanya makhluk halus. Tetapi karena Allah sayang kepada kita, maka Allah menutup mata kita agar tidak tampak kepada makhluk halus tersebut. Jadi perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu berdoa mohon perlindungan kepadanya agar dijauhkan dari gangguan dan godaan jin, setan maupun makhluk halus. Demikian yang bisa share pada video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan Anda seputar mitos-mitos mengenai kebiasaan-kebiasaan sepele yang dapat mengundang datangnya makhluk halus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.